Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah, di kesempatan ini kita melanjutkan kembali terkait dengan ngaji Asbabun Nuzul yang episode sebelumnya sudah disampaikan dari awal, dan insya Allah ini yang ketiga, dan insya Allah kita akan teruskan sampai di akhir nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Kali ini kita ngaji Asbabun Nuzul terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 44 ini sebab nuzulnya terkait dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, di mana orang-orang Yahudi ini memiliki saudara kandung, kerabat, bahkan sesusuan dengan saudara sesusuan yang sudah berislam pada masa itu. Keluarga-keluarga mereka yang juga sudah berislam pada masa itu. Nah, suatu hari mereka mengatakan bahwa kalian tetaplah dalam agama Muhammad, ikuti Muhammad itu. Dia suruh untuk mengikuti semua ajaran-ajaran daripada Nabi Muhammad. Akan tetapi orang Yahudi ini tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Jadi saudaranya, saudara kandung, sesusuan, keluarganya yang sudah berislam pada masa itu, dia suruh untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Akan tapi dia tidak mengikutinya. Nah, oleh karena itu turunlah ayat, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh manusia untuk melakukan suatu kebajikan, akan tapi Anda sendiri melupakan diri Anda sendiri? Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian juga membaca isi kitab itu, Alkitab. Apalah ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Nah ini kalau kita melihat dari asbabun nuzulnya, memang diturunkan kepada orang Yahudi. Tetapi pada hakikatnya, meskipun dia berada pada satu kelompok di dalam asbabun kelompok agama Yahudi, orang-orang Yahudi pada masa itu, tapi juga diperuntukkan kepada orang lain. Jadi bukan berpegang kepada asbabun nuzulnya, tetapi maknanya meskipun diberikan atau diturunkan kepada satu kelompok, tapi maknanya ditarik itu juga kepada kelompok-kelompok yang lain, umat-umat yang lain, orang Islam yang lain juga diperintahkan agar tidak seperti orang Yahudi tadi. Jadi kita jangan berpegang kepada satu kelompok, itu kan orang Yahudi saya diturunkan, tidak. Nah, karena itu Ibnu Katsir itu membandingkan, dan beliau membandingkan bahwa orang yang mengetahui suatu kebenaran, menyuruh untuk melakukan kebenaran, tetapi dia sendiri tidak melakukannya, ibaratkan itu orang buta. Jadi orang buta ini menyuruh untuk melihat, akan tetapi dia sendiri tidak bisa melihat. Nah, dalam hal ini, bahwa orang yang menyuruh kepada sebuah
kemuliaan, ya, kemuliaan, tetapi menjadi tercela ketika orang itu tidak melakukan kemuliaan yang diperintahkan tadi, siapapun itu, siapapun orangnya. Jadi ini ayat ini universal menurut hemat saya, dan ini menarik. Kalau kita angkat ke dunia sekarang ini, maka ada banyak orang yang menjadi sorotan daripada itu. Dan ini menjadi tantangan kita, sebuah kebenaran yang mutlak, bahwa seorang yang menyuruh kebenaran, maka hendaknya dia harus melakukannya. Jangan lupa diri Anda. Nah, jadi jangan lupa diri Anda. Memang manusia bisa saja lupa, tapi Allah sudah memberikan suatu ketegasan agar kita ketika melakukan suatu kebenaran, maka jangan lupa memerintahkan sebuah kebenaran, maka jangan lupa melakukannya. Bagaimana supaya tidak lupa? Allah mengatakan, apalah ta'qilun, kenapa kamu tidak berpikir? Itu dikatakan oleh sedikit perumpamaan daripada Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini. Ya. Di beberapa kesempatan yang lain, bahwa yang namanya sebuah kebenaran, memang al-birru di sini ulama berbeda pendapat dalam soal kebenaran. Apakah itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah itu menjalankan ibadah zakat, puasa, dan rukun Islam, rukun dan seterusnya? Nah, ini perbedaan pendapat ulama yang diungkapkan dalam tafsir At-Tabari, di samping tadi tafsir Ibnu Katsir. Tetapi ala kulli hal, bahwa memang seyogianya orang-orang yang memerintahkan sebuah kebajikan, seharusnya dia melaksanakan atas apa yang diperintahkan itu. Sebuah kemuliaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana dia apa yang dia katakan dia kerjakan. Dan saya kira banyak manusia-manusia itu seperti ini sekarang, dia memerintahkan dan dia juga melakukan, tapi tidak sedikit juga memerintahkan tapi dia tidak kerjakan. Maka ketika kita melakukan suatu kebajikan, memerintahkan suatu kebajikan, adalah suatu kebaikan, tapi menjadi tercela ketika kita tidak melakukan apa yang kita perintahkan. Saya kira cukup dulu, dan insya Allah kita akan ketemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.